beberapa penjelasan untuk mengatakan seorang manusia itu sukses. Ada yang bilang manusia sukses kalau mereka bisa mencapai penghasilan misalnya 100 juta sebulan. Ada yang mungkin dikatakan sukses kalau misalnya mereka bisa punya kendaraan pribadi, misalnya Ferrari, mungkin Lamborghini, atau gimana. Tapi juga ada yang mengatakan kalau manusia dikatakan sukses apabila mereka telah mencapai satu status tertentu dalam masyarakat, dan salah satunya adalah status pernikahan. Dan kata lain, mereka menikah. Nah, tapi apa yang terjadi setelah mereka menikah? Apakah benar setelah menikah itu mereka menjadi lebih makmur, lebih sejahtera? Belum tentu. Pernikahan bisa berakhir kedua arah. Ada yang bisa bilang kalau pernikahan bisa sampai seumur hidup, tapi ada yang bisa bilang pernikahan juga bisa putus di tengah jalan. Namun apa yang terjadi apabila pernikahan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan? Perceraian pastinya bukan tujuan suatu perkawinan, namun bisa menjadi satu pilihan yang tak terelakkan, kendati pahit. Data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional BKKBN menunjukkan angka perceraian Indonesia menyentuh hampir 100.000 kasus tahun 2008. Di ibu kota Jakarta, periode yang sama tercatat 5.193 kasus perceraian. 3.105 kasus diantaranya berupa gugatan istri terhadap suami, dan 1.462 kasus gugatan suami terhadap istri. Anak bila pasangan bercerai itu telah memilikinya adalah korban pertama dan utama dalam setiap perceraian, khususnya terhadap kondisi kejiwaan mereka. Berbeda perkembangan anak antara yang dia punya orang tua lengkap, ayah dan ibu, dengan orang anak yang tumbuh kembangnya hanya dengan satu orang tua. Dan single parent itu juga dilihat penyebabnya kenapa gitu. Semakin kompleks penyebab menjadi single parent, maka semakin punya banyak pengaruh terhadap perkembangan anak. Pengaruh paling dominan apa? Emosi? Paling dominan ya emosi. Jadi gini aja, misalnya bukan single parents ya, yang orang tuanya lengkap aja kadang-kadang anak itu bermasalah. Jadi bisa dibayangkan kalau orang tuanya itu tidak lengkap. Jadi sebenarnya permasalahannya jadinya kompleks. Right now, a heated custody battle is underway in Montgomery County Juvenile Court. Good evening, I'm Mark Allen. I'm Michelle Kingsfield. The court is deciding the future of 2-year-old Vanessa, who was placed up for adoption before she was even born. Now her birth father wants her back. Sonu Wasu's been in court all day tracking this. She's live downtown with the breaking details for us. Sonu. Mark, Michelle, several witnesses took the stand today talking about what a great guy Vanessa's birth father, Benjamin Mills Jr., is. He's got the support of his extended family and his church, but the question before the judge today, is he capable of being a good father if he wins custody of his daughter? Now, at the heart of this story is the future of this 2-year-old child. The only mother she's ever known is Stacy Doss from Orange County. Her birth mother, Andrea Conley, placed Vanessa for adoption before she was born. But Benjamin Mills Jr. says it happened without his consent. Now he wants to bond with a daughter he's never known, but he's got a lot stacked against him. A prison record for beating up the birth mother, Andrea Conley. 23 suspensions on his driver's license, some of them for failure to pay child support. He's also got several other children, but his mother and other family members are helping raise them. Today, friends took the stand and said Mills was a changed man, about to be baptized and now a regular at church. They're there every Sunday. He's there, and he's been pretty faithful about being there at the Bible studies we have. Now, family doesn't mean just being a sperm donor, does it? No. Okay? Being a father means more than just impregnating a woman. Correct. Correct? Now, Benjamin Mills Jr.'s mother, Rena Jordan, has also filed for custody of Vanessa. This hearing is expected to continue tomorrow. It starts back up at 9 o'clock here in juvenile court in Montgomery County. Now, Stacy Doss and baby Vanessa are not in town for this hearing. Reporting live downtown, Sonu Wasu, 2 News on your side. Nah, seperti cuplikan-cuplikan yang ditampilkan di awal tadi, bahwa akan muncul banyak sekali perceraian-perceraian pada pasangan suami istri. Nah, apakah akan berakhir begitu saja? Tentu saja tidak. Apa yang terjadi dengan anak hasil pernikahan mereka itu? Nah, oleh karena itu ada dinamakan child custody. Menurut legaldictionary.com, child custody adalah the care, control, and maintenance of a child which
the court may award to one of the parents following a divorce or separation proceeding. Nah, dapat diartikan kalau suatu masa dengan apa yang akan terjadi dengan si anak setelah kasus perceraian. Dari hasil persidangan atau dari hasil hukum, maka anak itu akan diserahkan ke salah satu orang tuanya, baik dari bapak ataupun ibu. Nah, namun apakah child custody ada kaitannya dengan forensik? Tentu saja, child custody tidak dapat terpisahkan dari dunia hukum. Dari child custody sendiri, kita akan membahas dulu apa sih yang menyebabkan child custody ini. Nah, menurut pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Yang kedua, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Yang ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Yang kelima, salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Dan yang terakhir, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Namun apa kaitannya dengan si anak? Nah, dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dikatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setelah perceraian, pasangan suami istri masih memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan, yaitu mendidik dan membimbing anaknya. Soalnya apa sih yang dibutuhkan oleh sang anak? Nah, sang anak sebenarnya masih membutuhkan kasih sayang meskipun orang tua sudah bercerai. Kemudian, sang anak juga harus tetap mendapatkan kasih sayang dan anak berhak menentukan dengan siapa dia ingin tinggal bersama. Kemudian, sang anak juga sangat membutuhkan pendidikan tentunya. Sang anak membutuhkan perhatian tentang kesehatan dia. Dan terakhir, sang anak sangat membutuhkan tempat tinggal yang layak. Setelah terjadi perceraian, siapakah yang berhak untuk menjaga anak tersebut? Nah, menurut Undang-Undang Pasal 41 Nomor 1 Tahun 1974 tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian, terdapat 3 ayat yang menjelaskan. Yang pertama, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya. Ayat kedua, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu. Bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Dan yang ketiga, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Mengenai alasan-alasan perceraian, di samping diatur dalam penjelasan pasal 39, juga diatur dalam pasal 19 PP nomor 9 tahun 1974. Nah, namun dari hasil undang-undang ini, apakah benar ternyata sang ayah memiliki hak dan kewajiban untuk mengurus si sang anak?
Nah, berkaitan dengan dunia urban atau dunia perkotaan yang ada di Indonesia, muncul banyak sekali fenomena-fenomena perceraian ini karena mungkin tuntutan lingkungan, tuntutan pekerjaan, tekanan-tekanan yang mengikuti pekerjaan atau lingkungan kota tersebut. Perceraian bisa dibilang bukan suatu hal yang tabu lagi, malahan sudah menjadi suatu tren, ataupun mungkin kalau tidak bercerai itu belum dihitung sebagai pernikahan, mungkin, siapa tahu. Nah, oleh karena itu kami ingin melakukan suatu survei. Kami ingin meminta sejumlah testimonial atau pendapat mengenai pandangan child custody ini. Kami melakukan survei di sebuah universitas di Jakarta terhadap sejumlah mahasiswa dan mahasiswi yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, mari saja kita lihat respon dari mahasiswa dan mahasiswi ini. Menurut gue sih kalau hak asuh itu mungkin lebih cocok ibu kali ya, karena mungkin ibu itu benar-benar bisa memberikan pendidikan lebih ke emosional gitu. Dan kalau ayah kan kecenderungan adanya dia harus cari uang dan segala macam, tapi mungkin nanti bisa aja kayak anaknya mungkin agak agak sedikit ada pengabaian gitu. Tapi buat gue pribadi sih sebenarnya posisi ayah dan ibu itu nggak bisa diganti, harus ibu aja atau ayah aja, karena dua-duanya harus saling mengakui. Terus apa sih dampak positif? Kalau menurut aku mungkin ke ibu. Kalau menurut gue sih tergantung ya masalahnya. Yang punya masalah itu ada awal sumbernya ada di mana, atau di ayah atau di ibu gitu. Jadi kalau kan nggak mungkin kalau misalnya masalah berawal dari ayah terus anak asuhnya dikasih ke ayah gitu. Dampak positifnya mengurangi banyak pengeluaran, dampak negatifnya pasti kurang kasih sayang. Dampak positifnya jadi single parents mungkin apa yang kita emang mau terapin ke anak 100% dari kita gitu. Tapi dampak negatifnya dengan kayak gitu, buat gue tuh anak nggak bisa dapat pengetahuan yang lebih luas. Ketika satu pandangan sama kita ya berarti dia adalah cerminan kita, bukan dia nggak bisa dapetin insight lain, nggak bisa dapetin pandangan lain. Menurut aku kalau seorang single parent itu lebih banyak dampak negatifnya, seperti contohnya misalnya single parent anaknya ini nggak dapet dari dua orang tuanya kan. Nah, orang tuanya misalnya dia ikut sama ayahnya, jadi single parent kan ayahnya ini. Nah, ayah ini akan terus-terusan bekerja, jadi dia tidak ada waktu untuk anaknya. Nah, anaknya nanti mungkin bisa menjadi anak-anak yang nakal atau apapun itu. Kalau negatifnya pasti kalau misalnya kayak dari ayah kan dia sibuk buat kerja kan, jadi untuk anak juga kasihan. Jadi menurut gue itu sih negatifnya dari sisi anaknya. Kalau dari sisi ayahnya ya enaknya ya sepi, biasanya kan ada yang masakin, ada yang ngurusin segala macam kan gitu. Dari single parent positif dan negatif. Positifnya apa ya, nggak ribet sih sebenarnya, nggak nungguin satu sama lain di rumah gitu buat ngurus anak gitu. Kalau negatifnya ribet atur waktunya buat anak, buat pekerjaan gitu. Karena perbedaan pendapat, terus tidak mau toleransi. Buat gue pribadi yang gue lihat sekarang kasus perceraian itu meningkat karena responsibility dari si pasangan ini tuh kurang. Nah, kayak nganggep kalau pernikahan ya udah nikah aja, kalau misalnya emang gak cocok ya udah pisah aja. Sedangkan kan inti dari pernikahan sebenarnya bukan itu kan. Tuh. Terus kayak menurut gue pribadi tuh banyak perempuan yang ngerasa gue mampu kok hidup gue tanpa ada laki-laki, gue mampu. Kalau misalnya laki-laki ini emang udah ngedistract hidup gue ya udah cerai aja. Padahal buat gue pribadi sih gak kayak gitu. Dengan ada laki-laki kita tuh justru bisa sharing apa yang kita punya, kekurangan kita sama kelebihan kita tuh gimana. Kalau itu mungkin dari zaman sekarang makin banyak wanita yang belajar sampai tingkatan yang tinggi, S2, S3. Dan kalau dari yang aku tahu, wanita yang berpendidikan tinggi itu tidak takut dengan perceraian, dan biasanya mereka dua-duanya saling kerja, yang suaminya kerja di mana, istrinya kerja di mana, sehingga jarang ada waktu kumpul bareng, dan itulah mungkin yang menyebabkan tidak adanya lagi rasa kebersamaan. Jadi mereka memutuskan untuk perceraian. Kalau menurut gue sih ketidakcocokan
cekcokan ya biasanya, kebanyakan perbedaan pendapat satu sama lain. Perlu biar nggak banyak kasus-kasus perceraian lagi di Indonesia. Buat gue sih perlu lah. Undang-undang itu kan cuma untuk istilahnya biar anaknya nggak gampang buat gue, biar nggak gampang aja mau kemana-mana. Tapi ya kalau misalnya anaknya emang udah dewasa dan bisa memutuskan dia lebih prefer kemana, ya lebih baik dikasih ke anaknya aja. Penting karena kalau nggak ada undang-undang yang berlaku, orang tua nanti akan bisa seenak-enaknya aja menelantarkan anaknya. Jadi itu adalah hal yang lumayan cukup penting. Kalau menurut gue sih penting ya dari segi anak biar nggak terlantar gitu. Nggak perlu sih. Mulai memupuk rasa kasih sayang dalam keluarga. Tips atau saran untuk mengurangi kasus perceraian buat gue kayak setiap pasangan harus sadar aja sih tujuan dia awalnya menikah itu apa. Ya bukan cuman kayak buat ya udah gue punya suami, gue punya istri gitu, bukan. Tapi untuk selain untuk meneruskan keturunannya ya dia harus tahu lah tujuan dia awal menikah itu untuk apa dan prinsip dasar mereka menikah itu gimana. Tapi buat gue perceraian itu adalah jalan terakhir dari penyelesaian masalah ketika emang nggak bisa selesai secara musyawarah dan lobbying antar suami istri. Ya kalau emang harus berpisah dan itu yang terbaik ya masalah. Mungkin lebih banyak pada hari libur untuk menghabiskan waktu sama keluarga itu aja sih. Menurut gue tipsnya sih saling berkomunikasi satu sama lain ya, kayak saling ngeluarin unek-unek gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah langsung diomongin baik-baik, ya nggak pakai cara langsung cerai atau gimana. Jangan percaya berlebihan, jangan terlalu mungkin apa? Kalau anak zaman sekarang jangan terlalu cinta berlebihan. Pokoknya yang berlebihan itu menyakiti diri sendiri. Kalau dari Kak Pinkan sendiri, menurut Kakak, child custody itu didefinisikannya seperti apa sih? Apa sih child custody itu? Kalau istilah bahasa Indonesia sih kita bilang soal hak asuh ya. Kalau bahasa sehari-hari konteks Indonesianya. Jadi bagaimana anak yang mungkin orang tuanya mengalami permasalahan, dalam hal ini misalnya perceraian atau misalnya orang tuanya keduanya tiba-tiba meninggal karena sesuatu hal. Nah, anak ini kemudian siapa yang mengasuh? Karena kan dia masih di bawah usia dewasa, sehingga sesuai dengan hukum yang berlaku dia harus ada dalam tanggung jawab orang dewasa. Nah, jadi tentang hak asuh anak sih sebetulnya, bagaimana ditentukanlah anak ini siapa yang nantinya harus mengasuh sampai mencapai usia dewasa. Nah, berarti child custody itu bisa muncul karena pertama mungkin faktor orang tuanya yang meninggal dua-duanya, yang kedua itu faktor perceraian ya. Nah, kalau perceraian, kalau menurut Kak Pinkan, faktor child custody yang disebabkan perceraian di Indonesia termasuk tinggi atau gitu? Kalau statistik yang saya tahu lebih kepada statistik perceraiannya, yang terbaru sekarang kan sudah sampai angka 10% ya. Jadi kalau let's say dari 100 pernikahan kemudian 10 itu diprediksikan bisa pisah karena banyak alasan. Bisa karena alasan ekonomi, bisa karena alasan ketidakcocokan, bisa karena alasan perselingkuhan juga. Dan tentunya kalau kita nalar dari yang 10% ini, ya kita bisa kira-kira ya kalau misalnya let's say satu keluarga punya 1 atau 2 anak, ya dari 100 pernikahan 10%-nya berarti 10 pernikahan kali 2 20 anak. Logika estimasi saja seperti itu. Ya cukup banyak tentunya ya. Nah, child custody ini sebenarnya apa ya, hak asuh anak itu nggak serta-merta tinggal ini orang tua cerai nih, anaknya tinggal dipilih salah satu orang tuanya mau pilih yang mana, tapi memang harus lewat jalur hukum kan. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya semua hal yang berkaitan berceraian, apakah anaknya itu memang melalui jalur hukum untuk ke orang tuanya atau rata-rata masih nggak menggunakan jalur hukum? Secara legal kan memang pernikahan atau perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Perkawinan.
ya. Dan di situ memang disebutkan kalau anak di bawah usia 12 tahun cenderung akan diasuh oleh ibunya. Ada nalar di baliknya bahwa misalnya kalau anak di bawah usia 12 tahun masih butuh pengasuhan yang lebih detail ya, sifatnya masih harus mengajarkan kemandirian dasar, makan itu masih harus disediakan dan sebagainya. Masa belum bisa sendiri gitu kan ya, nalar di balik undang-undang ini saya pikir begitu. Sehingga di dalam undang itu dikatakan bahwa kalau di bawah usia 12 tahun lebih diberikan ke ibu. Tetapi juga masih terbuka peluang kalau misalnya dalam proses pengadilan ditemukan bahwa ibunya tidak kompeten, misalnya ibunya menggunakan narkoba, ibunya mengalami gangguan mental, tentu ini bisa menjadi pertimbangan. Dan kalau ada bukti-bukti legal yang sah, yang memang benar, bukan mutlak bahwa ibu akan selalu bisa membawa anak untuk pengasuhan. Tapi biasanya kalau tidak ada masalah apa-apa di bawah usia 12 tahun biasanya diberikan kepada ibu. Oh, berarti diprioritaskan tetap ke ibu dulu ya. Nah, itu kan kalau umur 12 tahun ke bawah. Kalau 12 tahun ke atas, anak udah boleh memilih atau? Ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih melihat kepada kasus per kasus. Ya, jadi ada data-data yang mungkin akan dikumpulkan kalau ini diselesaikan di pengadilan. Misalnya kalau seorang psikolog kemudian diminta mengakses anak ini efek dari perceraian yang sudah terjadi berikut konflik-konfliknya, misalnya anaknya kemudian boleh mengutarakan kepada psikolognya sebenarnya dia bagaimana persepsi dia terhadap ayahnya, terhadap ibunya, dan mungkin dia lebih merasa aman dengan siapa, meskipun sebenarnya itu pertanyaan yang sulit ya buat anak ya, karena disuruh memilih antara ayah dan ibu itu kan sebenarnya bukan pilihan kalau boleh gitu ya. Tapi misalnya kondisinya memang sedemikian rupa, nah disitulah ada sering disebut saksi-saksi ahli gitu ya, mau psikolog ataupun psikiater ataupun konselor pernikahan mungkin, yang kesaksiannya itu bisa menjadi bukti yang kuat ataupun legal untuk kemudian membuat hakim bisa memutuskan. Nah, kalau misalnya kondisinya yang ayah dan ibunya sudah nggak ada nih, atau mungkin bahkan mereka sama sekali nggak mau menerima. Tapi sebenarnya apakah ayah dan ibu mereka boleh nggak menerima anaknya? Nggak, berarti nggak ada salah satu yang mau ambil. Iya. Secara hukum harusnya nggak boleh, karena kita kembali kepada hak anak. Kan ada ya, itu bahkan bukan cuma hukum di Indonesia, tetapi konvensi internasional bahwa anak sampai usia 18 tahun berarti anak itu berhak memperoleh pengasuhan, dalam hal ini fasilitas dasar seperti makan, minum, tempat berteduh, pakaian, sandang, pangan, papan, itu seharusnya tercukupi. Kemudian juga pendidikan. Nah, pendidikan ini kan tentu ada unsur biaya dan juga orang yang mendidik ya. Jadi orang tua itu ketika punya anak sebetulnya sudah merupakan kewajiban. Kalaupun mereka kemudian pernikahannya gagal, nah disitulah yang mereka harus bicarakan betul gitu kan. Siapa nih yang mau memikul kewajiban ini, bagaimana kewajiban ini, apakah mau dipikul bersama-sama misalnya, atau bagaimana deal-dealnya. Jadi semestinya, idealnya, saya tahu sih yang terjadi di luar sana nggak seideal itu, tetapi semestinya kita mesti tahu bahwa sampai usia 18 tahun seorang anak itu berhak. Jadi misalnya hak ini tidak dipenuhi oleh kedua orang tua kandung, ya coba lihat lebih luas ya secara normatif sosial, keluarga besarnya bagaimana. Untungnya kalau kita di Indonesia kan sebenarnya dengan sistem kekeluargaan yang masih cukup, keluarga besar masih cukup mau peduli begitu ya, itu masih bisa diperhitungkan gitu. Mentok-mentoknya, ujung-ujungnya kalau sampai keluarga nggak ada semua, ya mau nggak mau ke panti sosial ya, panti asuhan sosial. Akhirnya jadi anak negara, gitu. Nah di panti asuhan itu, kalau sudah di atas usia, aturan terbarunya dari dinas sosial, di atas 5 tahun sudah nggak boleh diadopsi. Jadi dia akan jadi anak panti. Atau ya anak panti dalam artian ya kalau itu pantinya panti punya pemerintah ya berarti anak negara, kalau itu pantinya punya swasta ya dipelihara oleh panti sampai dia dewasa, usia 18 tahun dia menentukan sendiri hidupnya. Nah berarti kalau misalnya ayah dan ibunya memang apa ya, mungkin sudah tiada, mereka anaknya akan diserahkan ke salah satu keluarga besar dari
Ya, ada pembicaraan di keluarga. Ya, kayak contoh yang belum lama ya, ini kalau kayak yang kita lihat AirAsia, ada satu anak yang kemudian remaja kan, sebenarnya belum 18 dia, hampir kayaknya ya, udah remaja. Akhirnya kan dia satu-satunya yang hidup dari keluarga intinya. Nah, keluarga besar kalau saya baca di pemberitaan, statementnya sih keluarganya dia yang akan take care gitu ya. Jadi sudah ada inisiatif dari keluarga. Biasanya sih kalau setahu saya ya, kebanyakan kalau di Indonesia seburuk-buruknya kondisi keluarganya, dalam artian mungkin kondisi ekonomi bukan yang tinggi banget, tetap ada kepedulian dari keluarga besar untuk bertanggung jawab atas anak inilah. Tapi bukan berarti ya ada juga ya yang membiarkan benar-benar atau bahkan meletakkan di panti kan, gitu ada juga. Nah, ini mungkin pertanyaan yang sering diperdebatkan juga jawabannya. Kayak anak lebih baik ikut ayah atau ibu sih? Nah, kalau misalnya dari Kak Pinkan sendiri, ada nggak sih pertimbangan yang besar? Oke, secara umum kalau tadi ya, kalau usianya memang yang masih di bawah 12 tahun, saya pikir juga undang-undang itu dibuat tidak berdasarkan pemikiran yang matang, sehingga sampai jadi undang-undang kan berarti sudah ada dasar-dasarnya dan logika di belakangnya kan gini. Misalnya biasanya kalau dalam keluarga ayah ibu, ayah biasanya bekerja untuk memperoleh penghasilan, sementara yang lebih banyak tahu seluk-beluk pengasuhan anak ini lebih ke ibu. Apalagi kalau anaknya masih tadi ya usia sekolah dasar ataupun di bawahnya balita, pengasuhannya kan memang lebih banyak karena dia belum bisa mandiri juga. Nah, beda lah ya kalau sama SMP mungkin bikin mie instan masih udah bisa gitu, cuman kalau di bawah kan belum bisa. Nah, memang itu sebabnya kecuali ibunya memang tidak kompeten, dianggap tidak kompeten karena secara fisik atau secara mental tidak kompeten, nah baru tuh dipertimbangkan. Tapi kalau di bawah 12 memang ibu yang kemudian dianggap lebih kompeten untuk bisa mengasuh anak. Kecuali ada tadi ya permasalahan-permasalahan lain dari sisi kompetensi ibunya, sehingga kemudian dipertimbangkan bagaimana supaya ayah yang kemudian mengambil peran itu. Okay. Nah, berarti sejauh ini pandangan masyarakat yang mengatakan kalau apabila bercerai anak ikut ibu karena alasan mungkin ibunya lebih sayang atau gimana, sebenarnya alasannya bukan seperti itu, tapi lebih ke pertimbangan-pertimbangan kelanjutan hidup si anak itu sendiri. Kalau ya, siapa ya? Yang kita perlu ingat kalau kita bicara anak itu kan istilahnya nih best interest of the child. Itu yang selalu jadi patokan kita. Memang kan masalah perceraian itu pelik ya, maksudnya seperti buah si malakama, maju kena mundur kena. Kita hanya bisa mencoba yang terbaik dari yang terburuk. Susah ya. Nah, ditimbang betul, dilihat kasus per kasus, makanya nggak bisa digeneralisasi menurut saya. Mesti dicek juga kompetensi dari ayahnya bagaimana, ibunya bagaimana, dan kemudian diputuskanlah dengan adil untuk kepentingan terbaik anak. Saya pikir kata kuncinya itu, bukan untuk ego orang tua. Karena menurut saya dengan mereka gagal mempertahankan pernikahan, sebetulnya quote in quote itu kesalahan mereka kan. Tapi hendaknya sejauh mungkin konsekuensi buruk dari kesalahan itu jangan ditimbangkan kepada anak. Kan anak nggak minta gitu ya dilahirkan di keluarga itu dan sebagainya. Jadi hendaknya semua pihak bisa berpikir jernih, dan ini susah loh kalau orang lagi konflik perceraian itu kan agak susah berpikir jernih. Yang lebih menguasai mungkin ego atau kepentingannya dia gitu ya. Tapi oleh sebab itu mungkin butuh pihak ketiga gitu. Dalam hal ini kan kalau di Indonesia ya penentunya kan hakim gitu ya, yang dianggap netral untuk bisa menimbang dan melihat apa keputusan yang terbaik untuk anak di masa ini dan masa depan. Nah, kira-kira nih secara konkret ada nggak sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau peran masyarakat untuk mengurangi hal-hal yang seperti apa ya, anaknya diasingkan atau hasil perceraian? Kan masyarakat bisa nggak sih berperan apa yang membantu biar nggak akan muncul lagi kasus-kasus seperti ini, atau anak-anak ini nggak akan terlantar lagi seperti itu? Rakyat pada masyarakat pada umumnya ya.
Kalau saya teringat mungkin kalau dengan fakta bahwa angka pernikahan semakin tinggi itu nggak enak, tapi faktanya begitu. Ya, kita hidup di norma timur yang mungkin tetap ingin agar pernikahan utuh, good, tapi kita nggak boleh lupa faktanya sekarang ini kayak kita aja, mungkin teman-teman ya pasti punya teman yang orang tuanya cerai gitu kan. Jadi sedekat itu loh sebetulnya ada di sekitar kita. Nah, yang kadang saya sendiri sedih adalah stigma yang diberikan kesan gini. Bayangin kalau jadi anak yang orang tuanya cerai, itu aja udah satu beban ya. Terus nggak perlu juga dong ditambah-tambahin dengan misalnya temannya mengolok, atau misalnya status bahwa orang tuanya bercerai itu diketahui publik ya. Dan kita juga misalnya suka kepo gitu ya, pengen tahu gitu ya. Dalam artian kecuali kalau pengen tahu untuk menolong fine, tapi kalau pengen tahu hanya untuk ingin tahu dampak psikologis kepada perkembangan anak, itu yang perlu dipertimbangkan sebetulnya. Dan mungkin masyarakat kita harus mulai mau terbuka bahwa betul kita tetap berusaha memperjuangkan agar pernikahan lebih baik gitu ya. Ambil contoh lah, kayak misalnya di Amerika kan angka perceraian udah 50%. So dari 100 pernikahan 50 bercerai. Tapi apakah pemerintahnya kemudian tidak melakukan usaha untuk supaya ada pernikahan tetap utuh? Enggak juga. Bahkan mereka punya kelas-kelas premarital. Jadi kayak kalau di kita mungkin bimbingan pranikah. Itu bahkan bukan cuma diadakan oleh institusi agama. Kalau lihat di Indonesia, mostly yang masih menginisiasi itu institusi agama kan. Kalau di luar, pemerintah sudah punya program-program itu. Jadi kayak premarital class, misalnya sebelum menikah ikutin dulu sekian sesi gitu ya. Kalau di kita kan BKKBN pernah memunculkan program ini, tapi saya sendiri melihat belum booming. Yang lebih banyak dipraktekkan di lapangan biasanya institusi agama, entah gereja, entah KUA kalau biasanya yang muslim. Nah, yang agama lain saya malah kurang tahu juga. Nah, itu tadi sebetulnya artinya betul kita tetap mengupayakan agar pernikahan menjadi lebih kuat dan lebih baik. Tapi fakta bahwa ada pernikahan-pernikahan yang gagal dan ada anak-anak yang kemudian ada di situasi itu, di single parents family ya, biasanya kalau kita sebut halusnya daripada kita ngomong orang tua cerai, sekarang tuh istilah kerennya single parents gitu ya. Ya mari kita terima mereka tanpa melabeli atau menstigmakan mereka. Misalnya kalau di sekolah sebagai guru, ya nggak usah juga lah ya, oh kamu orang tuanya cerai ya kan, ya nggak perlu juga kan gitu ya. Biarin aja, toh faktanya memang udah banyak gitu. Malahan kalau ingin dibahas ya dibahaslah lebih untuk misalnya membawa generasi muda misalnya, oke, nih rate-nya perceraian kayak gini loh, berarti mungkin kalian yuk sama-sama berpikir panjang dulu sebelum memutuskan menikah misalnya kan gitu. Dibawa kepada hal yang positif. Ya karena saya juga lihat sekalipun ada anak-anak yang dari konteks keluarga bercerai tetap bisa berhasil kok jadi orang kok gitu. Itu bukan sesuatu yang harga mati terus kemudian kayaknya hidupnya selesai gitu sih. Oke. Ini untuk terakhirnya kira-kira dari Kak Pinkan ada sedikit mungkin pesan atau gimana yang bisa mengkonklusikan hal-hal seperti tema checklist ini dan mungkin yang bisa berimpact ke masyarakat biar nggak terlalu checklist ini nggak ditangkap sebagai hal yang sebenarnya negatif gitu, dan the best case lagi nggak akan lagi bisa muncul anak-anak yang mereka tersingkirkan karena hasil perceraian. Kalau saya mengkonkludnya tentang cerita sedih itu tadi ya kalimat kuncinya, pikirkan yang terbaik buat anak. Jadi melalui situasi di mana orang tua berkonflik yang kemudian berujung pada perceraian, itu saja secara psikologis sudah berat bagi anak. Nah, himbauan saya bagi orang-orang dewasa, dalam hal ini orang tua, ayah atau ibu yang mungkin benar-benar sudah tidak bisa lagi mempertahankan atau mencoba
memperbaiki pernikahannya. Kalau memang perceraian adalah jalan yang menurut bapak atau ibu yang terbaik, hendaknya jangan lupa memikirkan apa yang terbaik buat anak. Jadi ambillah keputusan bukan untuk diri sendiri yang terbaik buat diri sendiri, tetapi pikirkan betul, bahkan mungkin minta bantuan orang ketiga yang lebih netral, karena bisa dipastikan kalau pada saat kita sedang berkonflik, kita akan sulit sekali untuk berpikir netral. Kita butuh orang ketiga, bisa itu konselor pernikahan, bisa psikolog, atau kalau sudah sampai ke ranah hukum mungkin ke pengadilan. Ya, minta pihak ketiga untuk urun rembuk, untuk ikut berpikir dengan situasi yang sudah seperti ini, apa yang terbaik buat anak. Dan kalau anak sudah bisa diajak ngobrol, sudah bisa diajak bicara, saya rasa anak juga berhak kok untuk ditanya kira-kira bagaimana dia, keinginan dia melewati semua ini. Jadi suara anak juga didengar, supaya anak tidak, seringkali yang terjadi anak cuman kayak boneka yang dianggap nggak punya suara ya. Jadi tiba-tiba dibawa aja, tiba-tiba cuman bilang papa mas sekarang nggak barengan gitu, tidak ada eksplanasi. Padahal anak bahkan usia 6-7 tahun saja, begitu dia sudah mulai masuk sekolah dasar, anak sekarang bahkan 5 tahun aja udah pinter ya, dia sudah bisa dalam bahasa yang sederhana lebih baik dijelaskan apa sebetulnya yang sedang terjadi, sehingga anak bisa lebih siap. Dan kalau misalnya anaknya perlu pendampingan dari profesional, carilah bantuan profesional supaya melewati masa konflik, melewati masa tidak nyaman, masa badai dalam keluarga, anak masih bisa survive dan dia tetap punya masa depan yang lebih baik. Gitu.